Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta YouTuber Al-Fatah Simak Channel, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Iwan mengambil tema bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dalam kehidupan sehari-hari menekankan betapa pentingnya menghargai nikmat Allah, menghindari sifat iri, dan menjaga hati agar selalu merasa cukup dengan pemberian dari hidup yang lebih tenang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, jemaah Masjid Jami Al-Fatah dan para pecinta YouTuber dimanapun berada. Bersyukur adalah kunci ketenangan hati. Seringkali kita merasa hidup kurang bahagia karena mata kita terlalu sering melihat nikmat orang lain dan melupakan kelebihan yang Allah berikan pada diri sendiri. Allah Subhanahu berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Bersyukur bukan hanya saat mendapat rezeki nomplok. Bersyukur adalah melihat sisi baik dalam setiap keadaan, bahkan saat sulit. Jika kita fokus pada apa yang kita miliki, hati akan merasa cukup qanaah. Namun jika kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, kita tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, marilah kita latih lisan dan hati kita untuk mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban setiap muslim untuk mengakui bahwa segala kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya diucapkan tetapi juga diwujudkan melalui hati, lisan, dan perbuatan. Cara mensyukuri nikmat Allah berdasarkan prinsip Islam adalah: pertama, syukur dengan hati. Merenungkan nikmat, menyadari bahwa semua yang dimiliki, nafas, kesehatan, keluarga, dan rezeki adalah karunia Allah, bukan semata-mata usaha sendiri. Berbaik sangka, husnuzon, menerima takdir Allah dengan sabar dan meyakini ada hikmah di balik setiap kejadian, baik senang maupun susah. Rasa malu, menumbuhkan rasa malu kepada Allah jika menggunakan nikmat-nikmatnya untuk bermaksiat. Mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai bentuk terima kasih yang sangat tinggi. Mengingat nikmat, membicarakan nikmat Allah sebagai bentuk pengakuan dan pujian kepada Allah kepadanya, bukan untuk pamer. Doa, mengucapkan doa bersyukur seperti Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa ahilni birahmatika fi ibadika as solihin.
Syukur dengan perbuatan tindakan beribadah lebih giat, menggunakan nikmat kesehatan dan waktu untuk meningkatkan ibadah. Berbagi sedekah, menggunakan rezeki untuk membantu orang lain yang membutuhkan, karena sebagian harta kita adalah hak mereka. Menjaga nikmat, merawat kesehatan tubuh dan menjaga amanah rezeki agar tidak mubazir. Adapun hikmah bersyukur adalah akan Allah berjanji akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur membuat hati lebih lapang dan jauh dari sifat iri hati. Menjaga diri agar tidak menjadi hamba yang mengingkari nikmat. Bersyukur adalah mengakui nikmat dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Kondisi mental, emosional yang damai, tentram dan bahagia, sakinah, bersumber dari iman, syukur dan zikir kepada Allah, bukan dari harta atau popularitas. Cara mencapainya meliputi mendekatkan diri kepada Allah, sabar, ikhlas, serta meditasi. Perspektif spiritual dalam Islam adalah meningkatkan zikir. Mengingat Allah adalah kunci utama ketenangan hati. Membaca Al-Quran menenangkan pikiran dan jiwa. Sabar dan ikhlas, menerima takdir dan ujian tanpa mengeluh. Ridho dengan ketentuan Allah. Tingkatan tertinggi dalam menerima takdir. Menjaga lisan dan pikiran, menghindari komentar negatif dan bergaul dengan orang yang tutur katanya menyejukkan. Ketenangan hati adalah keadaan mental dan emosional yang dicirikan oleh kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan. Dalam Islam, ketenangan hati sangat penting dan dianggap sebagai salah satu bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Ketenangan hati dalam konteks Islam dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang merasa damai dan puas dengan kehidupan, terlepas dari tantangan dan cobaan yang dihadapi. Mencakup rasa syukur kepada Allah, kepercayaan pada takdir, dan keteguhan dalam iman. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ketenangan hati dapat ditemukan melalui zikir dan ingatan kepadanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Ibadah membantu mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan jiwa. Keutamaan ketenangan hati adalah mengurangi stres. Ketenangan hati dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kualitas hidup dengan hati yang tenang, seorang dapat lebih fokus dan produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Memperkuat iman, ketenangan hati juga berkontribusi pada penguatan iman, karena seseorang yang tenang cenderung lebih bersyukur dan optimis. Adapun untuk mencapai ketenangan hati melalui zikir dan doa, memperbanyak zikir dan doa merupakan cara yang efektif untuk menenangkan hati. Mengingat Allah dan memohon perlindungannya dapat mengurangi kecemasan. Membaca Al-Quran, menghabiskan waktu untuk membaca dan merenungkan Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan inspirasi. Banyak ayat yang mengandung pesan tentang kesabaran dan ketenangan. Menyempatkan waktu untuk refleksi. Luangkan waktu untuk merenungkan hidup, mengevaluasi diri, dan bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Ketenangan hati juga dapat diperoleh melalui hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Silaturahim dan interaksi positif membantu menciptakan lingkungan yang tenang.
menghindari hal-hal negatif, mengurangi konsumsi informasi yang negatif seperti berita buruk dan ataupun gosip, dapat membantu menjaga ketenangan hati, fokus pada hal-hal positif dan produktif. Bersyukur atas nikmat diberikan Allah dapat membantu menciptakan rasa puas dan tenang. Berpikir positif, menghadapi tantangan dengan sikap optimis dan menerima ketentuan Allah juga merupakan cara untuk menjaga ketenangan hati. Ketenangan hati adalah anugerah dan sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Dengan mengandalkan Allah, menjalankan ibadah dan menjaga hubungan baik dengan sesama, setiap individu dapat mencapai ketenangan hati yang diidamkan. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjaga hati kita tetap tenang sehingga dapat menjalani hidup dengan penuh syukur dan kedamaian. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.